Bahkan sudah ampres adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Sukabumi Mekar yang kedua. Nah tentunya ini harapan baru. Saat ini pemekaran ini terhalang oleh moratorium. Ya. Terima kasih Pak Andi atas kunjungan silaturahminya ke kediaman saya. Adapun kaitan dengan program pemekaran yang sudah didengung-dengungkan sejak lama ya, 20 tahun yang lalu, bahkan ada beberapa tokoh yang sudah meninggalkan kita, mendahului kita. Beliau punya tugas mulia, ingin memekarkan Sukabumi Utara yang tiada lain ya, kita kembali lagi pada tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, juga percepatan terhadap pembangunan dan pemerataan dan hasil-hasilnya. Maka dari itu ketika mendengar adanya rencana pemerintah mencabut moratorium pemekaran, kami sebagai masyarakat Sukabumi Utara sangat menyambut baik gitu ya, untuk terwujudnya pemekaran Sukabumi Utara, di mana kita tahu Sukabumi Utara ini daerah yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya, sumber daya manusianya juga paling padat juga gitu. Alangkah baiknya jika terjadi pemekaran ini, masyarakat akan lebih sejahtera. Ya, dari sisi kesiapan mungkin Pak Boban untuk Kabupaten Sukabumi Utara ini seberapa siap sih kita untuk terwujudnya Kabupaten Sukabumi Utara ini? Ya, kalau masalah siap dan tidak siapnya mungkin itu akan didengar oleh masyarakat Sukabumi Utara. Masalah kesiapannya ya, kami dari unsur lembaga pemerintahan desa melalui BPD, bahkan adanya forum BPD se-Sukabumi Utara sangat menyambut baik gitu adanya pemekaran ini gitu ya. Dimana untuk meningkatkan pelayanan, baik masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan pun akan terawasi dengan baik, karena di Sukabumi Utara ada aja perusahaan yang masih membayar upah di bawah UMR. Oh ada ya? Itu maka dari itu dengan adanya mendekatkan diri pemerintah dengan masyarakat, mungkin itu akan terawasi, juga akan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Karena kalau persoalannya jauh dengan pemerintahan pusat kota, akan jauh juga ketika ada hal-hal yang terjadi tindak pidana kriminal dan sebagainya, kita akan tidak cepat tanggap gitu untuk menindaknya gitu kan. Dari sisi sumber daya manusia ya, itu kesiapan kita di utara sejauh mana penilaian Pak Boban ini? Ya, kita tahu di Sukabumi Utara pun banyak tokoh-tokoh yang sangat potensial untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan anggota dewan pun mungkin banyak yang potensial untuk merajut kembali menjadi anggota dewan di Sukabumi Utara, karena dengan adanya pemekaran ini kan akan menambah juga jumlah anggota dewan yang akan ada di Sukabumi Utara gitu. Begitu ya. Jadi Pak Boban menyambut baik ya. Sungguh sangat menyambut baik. Nah, gimana harapan Pak Boban terkait dengan moratorium ini? Ya. Khususnya kepada pemerintah pusat terkait dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Sukabumi Utara. Ya, untuk pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya meyakini gitu, dengan adanya pemekaran ini akan mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka pengelolaan daerah itu sendiri. Ya, dengan adanya pemekaran juga tidak
terlalu tergantung terhadap pemerintahan pusat. Jadi akan mengurangi beban baik anggaran maupun pengawasan, karena di Sukabumi Utara ini mungkin sangat potensial dekat dengan masyarakatnya gitu kan. Jadi segala sesuatu akan lebih mudah untuk dilayani gitu. Dari sisi ekonomi, khususnya utara ini kan terkenal dengan wilayah industri, baik itu sumber daya alam maupun yang lainnya, termasuk garmen. Nah, ini salah satu nilai positif juga bagi khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi Utara jika memang bisa direalisasikan atau terwujudnya Kabupaten Sukabumi Utara, sudah barang tentu ini menjadi solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, akan muncul pula nanti dampak negatif maupun positifnya. Dari sisi buruh mungkin melihat hal ini mau seperti apa nih ketika kedepannya? Ketika berbicara buruh atau pekerja atau istilah baiknya di wilayah kita ini karyawan, tidak akan ada pengusaha, tidak akan ada buruh kalau tidak ada pengusaha, tidak akan pengusaha kalau kesiapan pemerintahnya ada baik secara infrastruktur maupun tentang perizinan atau dan yang lainnya, mungkin tidak akan mudah jika masih jauh dari pemerintah dengan masyarakatnya gitu ya. Maka dari itu dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat, mungkin pengawasan terhadap ketenagakerjaan pun akan baik gitu. Pengusaha pun akan hadir gitu. Dia akan nyaman ketika adanya infrastruktur yang sangat memadai. Sementara infrastruktur di wilayah Sukabumi Utara ini cukup amburadul ya, jalan-jalan kabupaten yang begitu rusak, terus lagi peraturan-peraturan yang mungkin belum dijalankan oleh perusahaan dengan secara optimal, karena dalam ini pengawasan ketenagakerjaannya masih belum maksimal gitu Pak. Itu karena terlalu jauh dan luas mungkin. Dan luas. Kita bayangkan gitu, kalau ketika ada persoalan gejolak ketenagakerjaan, kita harus lari dulu ke daerah mana gitu, pelabuhan apa gitu kan. Mereka pun dengan jalannya akan lambat, jadi tidak secara cepat gitu untuk dia diselesaikan gitu Pak. Karena kondusivitas juga, yang juga dan lagi pula tentang keamanan dan ketertiban. Dengan adanya pemerintahan daerah yang lebih dekat lagi akan meningkatkan keamanan dan ketertiban gitu ya, seperti yang dikatakan saya tadi gitu kan. Jadi akan meningkatkan kondusivitas wilayah gitu ya. Jadi banyak aspek ya, terkait dengan pemekaran ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya mungkin wilayah kita adalah wilayah industri, industri sumber daya alam. Melihat kondisi saat ini yang kurang perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya di wilayah utara, karena utara ini memiliki potensi sumber daya air khususnya yang sangat melimpah dan besar, tetapi di utara ini masih belum memiliki fakultas, belum memiliki rumah sakit yang memadai. Nah ini Pak Boban menanggapi ini gimana? Bisakah terjawab oleh terlaksananya Kabupaten Sukabumi Utara? Ya itu, maka dari itu dengan adanya pemekaran seperti tadi ya, adanya pelayanan tentang pendidikan dan kesehatan, itu yang utama untuk membangun masyarakat gitu ya, yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kemarin pun ketika adanya informasi bahwa akan adanya penggabungan wilayah antara kota dan kabupaten, kami sangat menolak sekali karena sangat jauh dari harapan untuk kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan.
dari sisi upah aja kita beda antara kota dengan kabupaten. Kota Sukabumi hanya 3 juta per bulan, tapi kabupaten 3.600.000 sekian. Masa iya sih kita harus yang sudah agak sejahtera kembali lagi ke daerah yang belum belum sama gitu UMR-nya gitu ya, lebih rendah dari kita. lebih rendah dari kita gitu. Untuk itu saya berharap dengan adanya pemekaran, bukan penggabungan ya, penggabungan untuk meningkatkan kekuasaan, memperluas kekuasaan, kami sangat menolak gitu hal itu. Kita mandiri aja agar menciptakan kabupaten yang mandiri, Sukabumi Utara ini. Jadi usulan atau gagasan yang digaungkan oleh Kota Sukabumi pada dasarnya Pak Boban menolak sih. Karena dari sisi masalah ketenaga kerjaan pun kita berbeda gitu Pak Andi. Jadi akan turun nantinya, levelnya jadi turun. Kita sudah di atas. Ya, sementara kan di amar putusan UMK itu ada diktum yang mengatakan setiap perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi tidak boleh dihilangkan atau dikurangi. Masa ini nantinya akan rancu gitu ketika ini akan terjadi. Sementara Sukabumi Utara berbeda lagi tentang kebutuhan hidup layaknya antara kabupaten yang kita dekat dengan ibu kota, dengan kota Bogor, dengan Kabupaten Bogor, berbeda juga dengan daerah lain gitu yang kebutuhan hidup sehari-hari gitu, kebutuhan hidup layaknya yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, dengan nanti harapan kita semua tentunya pemekaran bisa terwujud, akan membuka peluang usaha baru tentunya, akan membuka investasi baru. Nah, setiap tahun Kabupaten Sukabumi khususnya di utara pengangguran masih terus bertambah. Sementara lowongan kerja atau harapan masyarakat untuk bisa bekerja ini sangat minim sekali. Dengan pemekaran ini bisa terserap nggak kira-kira? Ya, yakin bisa terserap karena animo pengusaha itu akan meningkat ketika terjadinya perbaikan infrastruktur gitu kan. Ya, infrastruktur akan berkorelasi dengan sumber anggaran. Nah, contoh sekarang ada pengusaha besar yang akan masuk ke Sukabumi tapi melihat infrastrukturnya rusak dan sebagainya, mereka akan menunda infrastruktur sebelum ada perbaikan. Makanya dengan adanya pemekaran ini mungkin itu suatu jawaban yang sangat luar biasa untuk menarik investasi ke Sukabumi, di mana kita akan mengelola wilayah Kabupaten Sukabumi ini secara mandiri gitu, secara efektif, efisien gitu, Pak. Oh, jadi dengan pemekaran ini mungkin infrastruktur jelek bisa terjawab. Betul. Kesehatan bisa terjawab. Pendidikan bisa terjawab. Kesejahteraan bisa terjawab. Ya. Jadi harapannya adalah pemekaran ini segera diwujudkan. Ya. Nah, nah, adakah kesan yang mau disampaikan oleh Pak Boban kepada Bapak Presiden maupun pemerintahan pusat agar podcast kita ini didengar bahwa kita ini bersuara bukan untuk pribadi tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara luas khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi Utara. Pesan saya terhadap pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, mohon segera diwujudkannya Sukabumi Utara ya, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraannya, juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi kita akan wujudkan Sukabumi Utara itu dengan kabupaten yang mandiri, berinovasi, mengurus wilayahnya sendiri dengan kearifan lokal yang ada. Gitu, Pak Andi. Mungkin itu aja. Tapi yakin ya, Sukabumi Utara terwujud, kesejahteraan meningkat. Ya, yakin. Oke, terima kasih Pak Boban. Mungkin podcast kita kali ini tidak panjang lebar. Apa yang disampaikan oleh Pak Boban selaku tokoh masyarakat mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintahan pusat
Sukabumi Utara bisa terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.